Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ramadan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yakni berperan dalam konservasi alam lewat karya ilmiah. Materi ini ditujukan untuk mapel bahasa Indonesia kelas 11. Baik, langsung masuk saja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian dari karya ilmiah, ciri-ciri, jenis, struktur, ragam kebahasaan, dan juga langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Baik, yang pertama pengertian dari karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian dengan kaidah ilmiah yang memiliki struktur jelas, berbasis fakta, dan bersifat objektif. Jadi tidak berdasarkan argumen penulis, tapi harus berbasis fakta dan bersifat untuk objektif. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-cirinya ini yang pertama objektif, yaitu berdasarkan data dan juga fakta dan tidak bersifat subjektif atau sesuai keinginan penulis. Yang kedua yaitu penulisannya sistematis, yaitu secara yang artinya itu tersusun secara runtut dan juga mengikuti kaidah ilmiah. Selanjutnya logis. Logis itu dapat diterima akal sehat dan juga berdasarkan argumentasi ilmiah, bukan argumentasi dari penulis atau penulis atau peneliti gitu. Selanjutnya yaitu baku. Baku itu menggunakan bahasa ilmiah sesuai IYD dan PUEB. IYD di sini yaitu ejaan yang disempurnakan dan juga PUEB yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu kritis dan juga analitis, berdasarkan analisis mendalam terhadap sebuah permasalahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama yaitu adalah laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini berisi hasil penelitian atau sebuah pengamatan sederhana. Yang kedua yaitu makalah. Ya, makalah itu adalah tulisan akademik yang membahas suatu topik tertentu. Yang ketiga, artikel ilmiah. Artikel ilmiah yaitu karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya yaitu paper. Paper itu salah satu jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa, teman. Konten yang disajikan dalam paper ini mirip karya ilmiah. Namun bedanya dalam paper tidak ada tata cara menulis tertentu seperti bab dan subbabnya, tidak seperti artikel ilmiah. Selanjutnya ada skripsi. Nah, skripsi itu adalah penelitian yang harus disusun mahasiswa untuk lulus S1. Jadi untuk kelulusan sarjana 1 itu rata-rata masih menggunakan skripsi. Tapi untuk sekarang memang ada program yang bisa menggunakan publikasi jurnal. Nah, selanjutnya ada tesis. Tesis itu penelitian lanjutan untuk mahasiswa sarjana 2 atau mahasiswa magister. Jadi untuk kelulusan S2 itu diperlukan penelitian yaitu penyusunan tesis tadi. Yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi itu karya ilmiah tertinggi di jenjang S3 yang bersifat orisinal. Jadi di jenjang sarjana 3 atau doktor itu untuk syarat kelulusannya yaitu membuat disertasi dan tidak boleh ada plagiasi yang melebihi standar dalam penulisan atau penyusunan disertasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur, yaitu bagian-bagian yang ada dalam karya ilmiah yang sistematis atau secara berurutan. Jadi kita akan membahas struktur dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama ada bagian awal. Nah, di dalam bagian awal ini meliputi beberapa subbab, yaitu yang pertama judul. Judul ini bagian pertama dari sebuah karya ilmiah yang ditulis singkat, jelas, dan juga mengandung kata kunci yang relevan dengan topik yang dibahas. Jadi judul ini bisa menggambarkan
bukan menggambarkan keseluruhan, namun menggambarkan isi dari penelitian tersebut atau tulisan tersebut. Yang kedua yaitu nama penulis dan juga afiliasi. Nama penulis itu seperti semisal saya nama penulis, setelah itu penulis lalu afiliasi saya sebagai apa, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, nanti akan ditulis di setelah nama. Nah, selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak itu uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dan juga hasil penelitian. Jadi abstrak ini merangkum keseluruhan isi dari artikel ilmiah itu tadi, karya ilmiah itu tadi. Jadi dari pembahasan awal sampai kesimpulan itu terangkum di abstrak. Lalu selanjutnya kata kunci. Kata kunci ini menggambarkan tentang masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti yaitu meliputi yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yaitu dasar-dasar teori yang mendukung penelitian tersebut. Selanjutnya metode penelitian. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan ada metode kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif itu metode pendeskripsian terhadap masalah. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang lebih fokus ke analisis terhadap angka, tabel hingga statistik. Namun dalam metode penelitian itu tidak hanya kualitatif dan juga kuantitatif, ada beberapa metode yang dapat digunakan ketika melakukan sebuah penelitian tergantung pada objek penelitian tersebut dan memang mau membahas apa dalam penelitian tersebut. Selanjutnya pembahasan yaitu data yang diperoleh dan juga analisis dari data tersebut. Jadi ketika kita sudah mendapat data lalu kita menganalisis data ininya seperti apa, itu akan ditulis dalam pembahasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dan juga saran ini adalah ringkasan temuan serta rekomendasi penelitian. Jadi ringkasan dari pembahasan itu tadi tersebut, kesimpulannya seperti apa, dan juga saran rekomendasi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir ini berisi 2 subbab saja. Yang pertama daftar pustaka, bagian dari karya tulis yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Jadi ketika kamu menggunakan teori-teori tertentu, pastinya kamu akan mengutip perkataan atau mungkin mengutip pernyataan dari seseorang. Nah, itu pernyataan-pernyataan dari orang-orang tersebut atau ahli-ahli tersebut akan kamu sitasi bahasanya. Jadi diambil dari mana, terus tahunnya kapan, itu harus ditulis di daftar pustaka. Biasanya citasi itu berada di penulisan pembahasan atau di metode landasan teori tadi. Yang kedua yaitu lampiran. Lampiran itu adalah berkas-berkas atau dokumen pendukung karya ilmiah dan bersifat opsional. Jadi lampiran ini tidak harus ada, tergantung penelitian kita nanti perlu dokumentasi, perlu melampirkan seperti mungkin data responden dan lain-lain, apakah perlu atau tidak, karena tidak semua penelitian itu mewajibkan adanya lampiran berkas-berkas tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kebahasaan atau ragam bahasa dalam penelitian dalam karya ilmiah, penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Yang pertama yaitu objektif. Seperti tadi ya, objektif itu pernyataan ilmiah dalam suatu karya yang didasarkan fakta dan data. Jadi tidak berdasarkan opini penulis atau penyusun. Jadi memang sesuai fakta yang ada dan juga sesuai data yang didapat. Yang kedua reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai makna yang ingin disampaikan. Jadi tidak berbelit-belit, tidak terlalu
susah untuk dipahami, bahasa-bahasanya juga lebih mudah gitu. Lalu bermakna denotatif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna dan juga rasional. Jadi penggunaan katanya itu harus menggunakan kata-kata yang tidak tidak menggunakan kata yang bermakna konotatif atau bermakna lain. Jadi harus menggunakan makna yang kata yang bermakna sebenarnya agar tidak susah untuk dipahami oleh penulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah ini yang perlu diperhatikan ya. Yang nomor 1 yaitu menentukan topik atau tema penelitian yang relevan dan menarik. Ya, jadi penentuan topik atau tema dalam sebuah penelitian itu sangat-sangat penting. Karena penentuan topik itu bisa sangat sulit kalau kita tidak bisa mencari celah atau mencari hal-hal yang unik dalam sebuah penelitian atau sebuah masalah. Jadi kita harus pinter-pinter aja nyari celah untuk membuat sebuah judul atau mungkin sebuah tema topik yang relevan dan juga menarik untuk dibaca, untuk diteliti begitu. Yang kedua, mengumpulkan data dan juga informasi dari berbagai sumber. Tentunya data dan juga informasi ini mengenai topik atau tema yang sudah kita pilih ya. Dan teknik pengumpulan data tadi yaitu bisa bermacam-macam. Jadi tidak harus pakai angket, tidak harus wawancara. Ada waktunya pakai angket, ada waktunya pakai wawancara, kadang juga bisa dikombinasikan. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka tulisan agar sistematis. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu ada yang namanya penyusunan kerangka artikel atau mungkin karya tulis ilmiah, kerangkanya. Jadi disusun dari judul sampai paling akhir yaitu daftar pustaka atau mungkin ada lampiran tadi. Itu disusun dan juga diberi poin-poin. Ini akan bahas apa, ini akan bahas apa, ini akan bahas apa. Gitu. Yang keempat yaitu menulis draft pertama sesuai struktur karya ilmiah. Jadi yang keempat itu mulai menulis dari pendahuluan, ya kan, pendahuluan, terus metode penelitian, lalu kajian teori, dan selanjutnya nanti sampai daftar pustaka. Yang kelima yaitu melakukan revisi, penyuntingan, dan juga evaluasi. Ketika kita menulis suatu karya ilmiah, suatu tulisan karya ilmiah, baik itu artikel, makalah, atau mungkin skripsi, ya kan, biasanya itu pasti ada yang namanya revisi dan juga penyuntingan. Karena tidak ada penulisan yang sempurna tanpa revisi, teman-teman. Jadi revisi itu memang harus dilakukan, karena sebaik-baik apapun penulisan pasti ada yang salah, ya. Kadang juga nggak tentu salah. Kadang ada yang memang kurang benar sedikit, nggak salah tapi kurang tepat begitu. Kadang juga ada. Jadi revisi itu sangat-sangat penting dan juga evaluasi itu sangat-sangat penting agar menghasilkan tulisan atau karya ilmiah yang lebih berkualitas dan juga lebih matang lah untuk kita publikasi atau mungkin untuk kita upload ke jurnal-jurnal tertentu, publikasi itu tadi, ya kan. Yang keenam yaitu memfinalisasi dan juga menyajikan karya ilmiah dengan format yang benar. Setelah kita menjalani penulisan yang panjang, juga revisi yang beberapa kali, setelah itu baru kita bisa mengupload atau mempublikasikan tulisan kita ke jurnal-jurnal tertentu yang sesuai dengan tema atau topik dari penelitian kita. Jadi itu tadi 6 langkah dalam menulis karya ilmiah yang mungkin bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman ikuti untuk mendapat hasil yang baik dan untuk mendapat efisiensi waktu yang cukup dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang materi karya tulis ilmiah yang bertemakan berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah.
Saya Hilal Aris Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.